Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami terkait kajian risiko bencana dari Kota Bogor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Gavira Pramesti dengan NPM 11, Tia Ivanka dengan NPM 30, Hikmah Krisbiantoro dengan NPM 40, dan Lukmanul Hakim dengan NPM 46. Untuk latar belakang, Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat dengan kondisi alam yang kompleks sehingga Kota Bogor menjadi salah satu daerah berpotensi terhadap ancaman bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana terjadi di Kota Bogor adalah tanah longsor yang terjadi pada tahun 1992 hingga 2016 dengan jumlah total korban 25 jiwa, 15 jiwa luka-luka, 99 jiwa mengungsi, 40 rumah rusak berat, 49 rumah rusak ringan. Sehingga pemerintah Kota Bogor mengupayakan penanggulangan bencana yang lebih optimal dengan melakukan pengkajian risiko bencana dengan memuat segala komponen yang mempengaruhi bencana, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas terhadap bencana. Nah, tujuan KRB Kota Bogor adalah yang pertama sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas untuk mengurangi resiko bencana. Untuk yang ketiga, sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal, dan sebagainya. Kondisi kebencanaan. Gambaran umum Kota Bogor. Kota Bogor terletak 59 km sebelah selatan Jakarta dan wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Letak Kota Bogor berada pada 106 derajat bujur timur dan 6 derajat selatan dengan batas sebagai berikut. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Sukaraja, Bojonggede, dan Kemang. Sebelah selatan berbatasan dengan Cijeruk dan Caringin. Sebelah barat berbatasan dengan Kemang, Ciamas, dan Dramaga. Dan sebelah timur berbatasan dengan Sukaraja dan Ciawi. Dilihat dari kondisi geografisnya, Kota Bogor terletak dalam kisaran ketinggian antara 190 hingga 330 meter di atas permukaan laut. Topografi kota ini memiliki kemiringan yang bervariasi, mulai dari 0 hingga 15%, dengan beberapa bagian kecil yang memiliki kemiringan antara 15 hingga 30%. Mayoritas tanah di seluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan kedalaman tanah efektif melebihi 90 cm, memiliki tekstur halus dan rentan terhadap erosi. Kota Bogor terletak di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede, yang menjadikannya sebagai daerah yang sering menerima hujan orografi. Angin laut dari Laut Jawa membawa banyak uap air ke dalam wilayah tersebut, naik secara tiba-tiba di sekitar Bogor, mengakibatkan uap air segera mengkondensasi dan turun sebagai hujan. Sebagian besar hari dalam setahun, sekitar 70% mendapat hujan, sehingga kota ini sering disebut sebagai kota hujan. Cuacanya cenderung sejuk, dengan suhu rata-rata bulanan sekitar 26 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 70%. Suhu terendah rata-rata di Bogor adalah sekitar 21,8 derajat Celcius, biasanya terjadi terutama pada bulan Desember dan Januari. Curah hujan yang tinggi ini dapat berpotensi meningkatkan risiko banjir di Kota Bogor. Nah, untuk presentasi bencananya, presentasi kejadian bencana pada grafik ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah kejadian setiap bencana dengan total kejadian seluruh bencana di Kota Bogor. Berdasarkan persentase kejadian bencana di Kota Bogor tersebut terlihat bencana tanah longsor memiliki persentase sebanyak 47%. Ini menggambarkan di Kota Bogor sangat rawan terhadap terjadinya bencana tanah longsor. Untuk potensi bencana Kota Bogor, berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia atau DB, sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Bogor
dalam kurun waktu 1815 hingga 2016 dapat disimpulkan bahwa Kota Bogor masih banyak menyimpan berbagai jenis potensi bencana. Berdasarkan sejarah kejadian bencana dan berdasarkan kondisi wilayah serta kesepakatan di daerah Kota Bogor, maka terdapat 8 bencana yang berpotensi, yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan, dan letusan gunung. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengkajian resiko bencana tanah longsor. Bisa di next. Di sini terdapat peta resiko bencana tanah longsor. Bisa di next. Untuk indeks pengkajian risiko dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bahaya, yang kedua ada kerentanan, yang ketiga ada kapasitas. Bisa di next. Untuk bahaya, kajian bahaya suatu kawasan diperoleh berdasarkan analisis indeks bahaya. Untuk setiap jenis potensi bencana, potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di kawasan tersebut. Dari potensi bencana yang ada, maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di kawasan tersebut. Next. Pengkajian bahaya tanah longsor di Kota Bogor dilakukan berdasarkan parameter bahaya tanah longsor. Parameter tersebut dapat dilihat dari data berikut. Yang pertama, kemiringan lereng, SRTM 30, sumber data dari USGS pada tahun 2000. Lalu yang kedua, zona kegiatan gerakan tanah. Data yang digunakan berasal dari peta-peta zona kerentanan gerakan tanah. Sumber data berasal dari PFMBG yang diperoleh pada tahun 2010. Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan luas terpapar bahaya per kecamatan yang terdampak bencana tanah longsor di Kota Bogor. Yang pertama, Bogor Barat, seluas 113 dengan kelas sedang. Yang kedua, Bogor Selatan, dengan luas 285 yang tergolong di kelas tinggi. Yang ketiga, Bogor Tengah, dengan luas 32 dengan skala sedang. Lalu Bogor Timur di luas 27 dengan kelas tinggi. Lalu ada Bogor Utara, luas 11 dengan kelas sedang. Lalu yang terakhir ada Tanah Sereal, luas 21 dengan kategori sedang. Lalu untuk keseluruhan Kota Bogor dengan luas 498 dengan kategori tinggi. Total kecamatan berpotensi terkena longsor berdasarkan kajian bahaya adalah 6 kecamatan dengan luas total 489 hektar. Total potensi luas bahaya tersebut diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil potensi luas bahaya seluruh wilayah terpapar bencana tanah longsor. Berdasarkan potensi luas bahaya, maka diperoleh kelas bahaya tanah longsor adalah tinggi. Bisa di next. Untuk kerentanan. Pengkajian kerentanan didasarkan pada indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Masing-masing indeks tersebut memiliki komponen sebagai bagian dari pengkajian. Komponen dalam indeks penduduk terpapar adalah komponen sosial, sedangkan komponen yang digunakan dalam indeks kerugian adalah komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan. Jadi next. Lalu di sini terdapat parameter komponen sosial. Yang pertama ada kepadatan penduduk dengan bobot 60%, terdapat 5 jiwa. Untuk kelas sedang terdapat 5 sampai 10 jiwa. Lalu di kelas tinggi terdapat 10 jiwa. Untuk kelompok rentan, rasio jenis kelamin, rasio kelompok rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk cacat memiliki presentasi 40%. Jadi next. Di sini terdapat parameter komponen sosial. Parameter di sini bisa dijelaskan perhitungan untuk kerentanan sosial. Bisa di next. Lalu untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada parameter komponen fisik. Yang pertama, terdapat rumah dengan bobot 40%, dengan kelas rendah sekitar kurang dari 400 juta, dengan sedang 400 sampai 800 juta, dan tinggi kurang dari 800 juta. Fasilitas umum dengan bobot 30%, dengan kelas rendah sekitar kurang dari 500 juta, sedang 500 juta sampai 1 miliar, tinggi kurang dari 1 miliar. Fasilitas kritis dengan bobot 30%, dengan kelas rendah sebanyak 500 juta, sedang 500 juta sampai 1 miliar, dengan tinggi kurang dari 1 miliar. Next. Dan parameter komponen ekonomi, parameter kerentanan ekonomi yaitu
ada dua, yaitu lahan produktif dan PDRB dengan bobot lahan produktif sebanyak 60% dengan kelas rendah kurang dari 50 juta, sedang 50-200 juta, tinggi kurang dari 200 juta. Dan PDRB dengan bobot 40% dengan kelas rendah banyak kurang dari 100 juta, sedang 100 sampai 300 juta, dan tinggi lebih dari 300 juta. Next. Parameter komponen lingkungan. Parameter komponen lingkungan ini mencangkup hutan lindung, hutan alam, hutan bakau atau mangrove, semak belukar, dan rawa. Pengkajian tanah longsor. Pengkajian kerentanan bencana tanah longsor dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Dalam pengkajian tersebut, penilaian kerentanan dibagi menjadi dua indeks, yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Berdasarkan pengkajian indeks tersebut, dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana tanah longsor. Di Kecamatan Bogor Barat, jumlah penduduk terpapar 8.098 dengan kelompok rentan umur 2.464, penduduk miskin 1.319, penduduk cacat 2 dengan kelas tinggi. Yang kedua ada Kecamatan Bogor Selatan dengan jumlah penduduk terpapar 7.916 dengan kelompok umur rentan 2.507, penduduk miskin 2.032, penduduk cacat 5 dan kelas tinggi. Yang ketiga ada Bogor Tengah dengan jumlah penduduk terpapar 4.080 dengan kelompok umur rentan 1.176, penduduk miskin sebanyak 537, penduduk cacat sebanyak 2 dan merupakan kelas tinggi. Bogor Timur sebanyak 3.529 dengan kelompok umur rentan 1.127, penduduk miskin sebanyak 593, penduduk cacat sebanyak 2 dan merupakan kelas tinggi. Yang kelima ada Bogor Utara dengan jumlah penduduk terpapar 1.737 dengan kelompok umur rentan sebanyak 89, penduduk miskin 205, penduduk cacat tidak ada dan termasuk kelas tinggi. Yang keenam, Tanah Sereal dengan jumlah penduduk terpapar 2.428 dengan kelompok rentan 773 dengan penduduk miskin sebanyak 307, penduduk cacat 1 dan termasuk kelas tinggi. Sehingga secara keseluruhan Kota Bogor dengan jumlah penduduk terpapar 27.788 dengan kelompok umur rentan 8.136, penduduk miskin sebanyak 4.993, penduduk cacat sebanyak 12 dan merupakan kelas tinggi. Next. Yang selanjutnya yaitu potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kota Bogor berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak. Hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah penduduk yang banyak beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kota Bogor yaitu 27.788 jiwa. Tabel di atas merupakan potensi kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terdampak bencana tanah longsor. Bisa dilihat Kecamatan Bogor Barat dengan mengalami kerugian fisik 21.019 dengan kerugian ekonomi 19, total kerugian 21.038 dengan kelas sedang dengan kerusakan lingkungan yaitu luasnya 18 meter dengan kelas tinggi. Dan Bogor Selatan dengan kerugian fisik sebanyak 24.790 dengan kerugian ekonomi 161 dengan total kerugian 24.951 dengan kelas sedang dengan kerusakan lingkungan seluas 179 meter dengan kelas tinggi. Di Bogor Tengah mengalami kerugian fisik sebanyak 15.463 dengan kerugian ekonomi sebanyak 1, total kerugian yaitu 15.464 dengan kelas sedang dengan kerusakan lingkungan seluas 19 meter dengan kelas tinggi. Di Bogor Timur mengalami kerugian fisik sebanyak 16.253 dengan kerugian ekonomi sebanyak 8 dengan total kerugian 16.261 dengan kelas sedang. Dengan Bogor Utara memiliki kerugian fisik sebanyak 4.880 dengan total kerugian dengan kelas rendah. Dengan Bogor Utara yaitu mengalami kerugian fisik sebanyak 4.880 dengan kelas sedang dengan memiliki kerusakan lingkungan sebanyak 8 dan memiliki kelas sedang.
di tanah sereal mengalami kerugian fisik sebanyak 7.426 dengan kerugian ekonomi sebanyak 4 dan total kerugian sebanyak 7.430 dengan kelas sedang dan kerusakan lingkungan sebanyak 17 meter dengan kelas tinggi. Dengan total Kota Bogor mengalami kerusakan fisik sebanyak 89.831 dengan kerugian ekonomi sebanyak 193 dan total kerugian sebanyak 90.024 dengan kelas sedang dan kerusakan lingkungan dengan total 241 dengan kelas tinggi. Nah, potensi kerugian secara fisik dan ekonomi serta kerusakan lingkungan di Kota Bogor diperoleh dari rekapitulasi total dari setiap kecamatan terdampak bencana. Total potensi kerugian fisik dan ekonomi bencana tanah longsor di Kota Bogor sebanyak 90.024 miliar rupiah yang berada pada kelas sedang, sedangkan kerusakan lingkungan dengan 241 hektar berada pada kelas tinggi. Next. Dan selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada poin kapasitas, yang mana kajian kapasitas ini dilakukan hingga tingkat kelurahan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan juga komponen kesiapsiagaan kelurahan. Komponen ketahanan daerah berfungsi mengukur kapasitas pemerintah dan dalam penanggulangan bencana, sedangkan untuk komponen kesiapsiagaan kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam penanggulangan setiap bencana. Next. Nah, untuk komponen ketahanan daerah di sini adalah penilaian terhadap ketahanan daerah dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus terkait daftar isi yang diisi oleh seluruh peserta diskusi yang terkait dengan daerah Kota Bogor. Isian tersebut menyangkut daftar pertanyaan yang ada dalam pengajian ketahanan daerah berpedoman pada Nas PB tahun 2015 sampai tahun 2019. Untuk pengukuran ketahanan daerah tersebut dilaksanakan dengan menggunakan indikator ketahanan daerah yang terdiri dari 71 indikator capaian. 71 indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 7 kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penguatan kebijakan dan kelembagaan. Yang kedua ada pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Terus yang ketiga ada pengembangan sistem informasi, diklat dan juga logistik. Yang keempat, penanganan tematik kawasan rawan bencana. Yang kelima ada peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Yang keenam, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Dan yang terakhir, pengembangan dan pemulihan bencana. Untuk berdasarkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah, maka kita dapat membagi tingkat tersebut dalam 5 tingkatan, yaitu level 1 sampai level 5, yang mana level 1 di sini berarti belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan atau menghasilkannya. Lalu untuk level 2 yaitu hasil atau penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standar. Untuk level 3 yang berarti tersedia atau terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh. Level 4 yaitu telah dirasakan manfaatnya secara optimal. Lalu yang level 5 atau level yang terakhir yang mana manfaat dari hasil atau penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang. Next. Nah, ini merupakan hasil dari kajian ketahanan Kota Bogor, yang mana untuk indeks prioritas di sini ada di angka dari 0,26 sampai 0,50, yang mana untuk penguatan kebijakan dan kelembagaan itu di indeks 0,38, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu di indeks 0,5, nomor 3 pengembangan sistem informasi dan juga logistik terdapat di indeks 0,39, penanganan tematik kawasan rawan bencana di indeks 0,51, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana itu di indeks prioritas 0,54, perkuatan kesiagaan dan penanganan darurat bencana itu di indeks 0,31. Terus untuk poin yang terakhir, pengembangan sistem pemulihan bencana itu di indeks 0,26. Nah, untuk indeks kapasitas daerahnya itu untuk keseluruhan itu ada di 0,39 atau bisa dibilang tingkat kapasitasnya itu masih rendah. Next. Untuk poin selanjutnya di sini ada komponen kesiapsiagaan kelurahan, yang mana pengkajian kesiapsiagaan kelurahan ini memiliki tujuan umum, yaitu untuk mengetahui nilai kesiapsiagaan serta pengetahuan komunitas terkait upaya pengurangan risiko bencana. Sedangkan tujuan khusus itu yang pertama, sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk menilai kapasitas masyarakat kelurahan dalam pengurangan risiko bencana. Yang kedua, sebagai acuan bagi kelurahan dalam menyusun kebijakan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana. Yang ketiga, sebagai acuan pemerintah dalam daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Parameter dan indikator yang diukur itu digunakan dalam menentukan kesiapsiagaan kelurahan, yaitu yang pertama ada pengetahuan kesiapsiagaan bencana atau PKB, yang kedua pengelolaan tanggap darurat atau PTD, yang ketiga pengaruh kerentanan masyarakat atau PKM, yang keempat ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah atau KMDP, yang kelima yaitu partisipasi masyarakat. Penilaian terhadap parameter dan indikator akan menghasilkan nilai indeks untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi. Nilai indeks perbencanaan tersebut akan dikelompokkan dalam tingkatan kesiapsiagaan dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai indeks 0 sampai 0,3 itu termasuk ke dalam level kesiapsiagaan rendah. Lalu untuk nilai indeks 0,3 sampai 0,6 itu masuk ke level kesiapsiagaan sedang. Lalu untuk nilai indeks 0,6 sampai 1 itu masuk ke level kesiapsiagaan tinggi. Next. Nah, ini merupakan
hasil kajian kesiapsiagaan kelurahan di Kota Bogor yang mana untuk keseluruhannya itu dari tiap-tiap bencana itu masih ada di indeks 0,2 sampai 0,3 atau bisa dibilang masih di indeks rendah. Next. Oke, selanjutnya di sini ada parameter kapasitas daerah yang mana perhitungan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan kelurahan dalam menentukan kapasitas daerah dapat dilihat pada tabel tab berikut. Nah, untuk kesiapsiagaan masyarakat spesifik bencana di level kelurahan itu ada bobot 60%, di mana kelasnya terbagi di kelas rendah, sedang, dan juga tinggi. Lalu untuk level ketahanan daerah kabupaten atau kota, yaitu level pemerintah daerah dengan bobot 40%, dengan kelas rendah, sedang, dan juga tinggi, dan beberapa angka dari parameter tersebut. Dan untuk cara menghitung kapasitas di sini adalah yang mana rumusnya kapasitas sama dengan 0,6 yaitu bobotnya dikali dari nilai kesiapsiagaan dari level kelurahan terus juga ditambah dengan 0,4 dari bobot ketahanan daerah kabupaten atau kota dikali dengan ketahanan daerah. Berdasarkan kapasitas tersebut maka diperoleh kelas kapasitas ketahanan daerah kesiapsiagaan kelurahan di Kota Bogor. Next. Oke. Kapasitas Kota Bogor atau ini dari nilai tanah longsornya dari bencana tanah longsor yang mana berdasarkan pengkajian kapasitas Kota Bogor dalam menghadapi bencana tanah longsor maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana tanah longsor. Adapun hasil analisis kapasitas untuk bencana tanah longsor di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk tabel di sini tercantum bahwasanya dari Bogor Barat sampai Bogor Utara dan maupun Tanah Sereal itu untuk kelas ketahanan daerah itu masih di kapasitas kelas rendah. Dan untuk kelas kesiapsiagaan dan juga kelas kapasitasnya itu masih terbilang rendah. Karena tabel tersebut juga menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya tanah longsor. Rekapitulasi kapasitas per kecamatan tersebut menghasilkan kapasitas Kota Bogor terhadap bencana tanah longsor, yaitu berada pada kelas rendah. Penentuan kelas kapasitas tersebut didasarkan penilaian rata-rata dari seluruh kecamatan terpapar bahaya tanah longsor di Kota Bogor. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen juga rekan-rekan sangat kami hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.